Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Saya akan menjelaskan mengenai artikel saya tentang pentingnya integrasi bahasa Indonesia dalam jurusan manajemen terhadap kemampuan komunikasi dalam media promosi. Penggunaan bahasa dalam media promosi merupakan tahapan proses atau langkah-langkah yang tidak dapat dianggap remeh. Hal ini ditimbulkan karena sebagus apapun rencana strategi pemasaran yang dirancang, sesuai dengan kondisi dan posisi persaingan industrinya suatu produk. Maka, bila proses komunikasi penggunaan bahasa dalam promosi tidak dijalankan secara efektif dan efisien, pasar sasaran tidak tahu bahwa produk yang diinginkan dan diminta konsumen beredar di pasar. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu deskripsi kualitatif. Istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial, Qualit dan Beck 2009-2014. Analisis akan fokus pada pengamatan tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks ini memengaruhi pesan promosi dan dampaknya terhadap strategi promosi yang dijalankan oleh perusahaan. Latar belakang dari artikel ini adalah kurangnya integrasi bahasa Indonesia dalam kurikulum jurusan manajemen juga bisa mengakibatkan kesenjangan antara kebutuhan industri dengan kemampuan yang dimiliki oleh lulusan. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia menjadi semakin penting karena menjadi alat untuk mencapai target pasar lokal yang potensial. Keterampilan tersebut tidak hanya diperlukan dalam penggunaan media tradisional seperti cetak dan televisi, tetapi juga dalam media digital dan sosial yang semakin dominan dalam promosi. Terdapat 3 rumusan masalah dalam artikel ini. Yang pertama, bagaimana integrasi bahasa Indonesia dalam kurikulum jurusan manajemen dapat memengaruhi kemampuan komunikasi mahasiswa dalam konteks media promosi. Yang kedua, apa dampak kurangnya penekanan pada pengembangan kemampuan berbahasa Indonesia terhadap efektivitas komunikasi dalam media promosi di kalangan mahasiswa jurusan manajemen. Dan yang terakhir, bagaimana kurikulum jurusan manajemen dapat disesuaikan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Indonesia mahasiswa agar lebih siap dalam menghadapi tuntutan komunikasi dalam dunia kerja, khususnya dalam bidang promosi. Kita akan masuk ke dalam pembahasan. Bahasa memiliki peran penting dalam pertumbuhan intelektual, interaksi sosial, dan pengembangan emosional peserta didik, menjadikannya faktor penentu kesuksesan dalam memahami semua disiplin ilmu. Di sini, media sosial yang digunakan yaitu Instagram dan TikTok. Namun dalam penggunaannya, pemanfaatan media sosial Instagram dan TikTok menjadi penting karena kedua platform tersebut memiliki penggunaan aktif yang sangat besar di Indonesia. Dengan memanfaatkan Instagram dan TikTok, jurusan manajemen dapat lebih efektif dalam mempromosikan program-programnya kepada calon mahasiswa dan masyarakat umum. Integrasi bahasa Indonesia dalam konten-konten yang diposting di kedua platform tersebut juga sangat krusial. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan memudahkan pemahaman target audiens, terutama dalam konteks promosi. Hal ini juga membantu dalam memperkuat identitas budaya lokal serta meningkatkan keterlibatan atau engagement pengguna terhadap konten yang diposting. Integrasi bahasa Indonesia dalam kurikulum jurusan manajemen terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan komunikasi dalam media promosi. Mahasiswa yang terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks bisnis memiliki keunggulan kompetitif dalam mengembangkan strategi promosi yang relevan dengan pasar lokal. Mereka mampu menyampaikan pesan promosi dengan lebih efektif karena pemahaman mendalam tentang nuansa bahasa dan budaya lokal. Lalu, bagaimana interaksi bahasa Indonesia dalam kurikulum jurusan manajemen dapat memengaruhi kemampuan komunikasi mahasiswa dalam konteks media promosi? Pembelajaran bahasa Indonesia pada perguruan tinggi memiliki posisi yang strategis dalam melakukan transisi pengetahuan, transformasi sikap, dan juga perilaku mahasiswa melalui pembelajaran. Dalam upaya meningkatkan mutu lulusan dan pembentukan karakter bangsa, perlu dilakukan perbaikan materi yang dinamis. Untuk mengikuti perkembangan dan materi pembelajaran, harus dimutakhirkan sesuai dengan dinamika, kebutuhan, dan perubahan zaman. Menurut Nurwadani 2016, menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks media promosi memungkinkan mahasiswa untuk lebih bebas dalam mengekspresikan ide-ide kreatif mereka. Mereka dapat menemukan metafora, perumpamaan, atau slogan-slogan yang lebih kuat dan lebih bermakna dalam bahasa ibu mereka, meningkatkan efektivitas kampanye promosi yang mereka rancang. Yang selanjutnya
apa dampak kurangnya penekanan pada pengembangan kemampuan berbahasa Indonesia terhadap efektivitas komunikasi dalam media promosi di kalangan mahasiswa jurusan manajemen. Ketika mahasiswa jurusan manajemen mengalami kurangnya penekanan dalam pengembangan kemampuan bahasa Indonesia, dampaknya dapat sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam media promosi. Komunikasi yang kurang jelas atau tidak tepat dalam bahasa Indonesia dapat mengurangi daya tarik pesan promosi, mengurangi kemampuan untuk menarik perhatian audiens, dan akhirnya menurunkan efektivitas promosi secara keseluruhan. Hal ini bisa menciptakan hambatan dalam memahami pesan promosi, mengurangi minat, dan mengurangi kepercayaan terhadap atau produk yang dipromosikan. Selain itu, kurangnya kemampuan berbahasa Indonesia juga dapat menyebabkan ketidaksepahaman dalam memahami informasi yang disampaikan, sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak dapat tersampaikan dengan baik dan benar kepada target audiens. Akibatnya, upaya promosi yang dilakukan menjadi kurang efektif dan tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang terakhir, bagaimana kurikulum jurusan manajemen dapat disesuaikan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Indonesia mahasiswa agar lebih siap dalam menghadapi tuntutan komunikasi dalam dunia kerja, khususnya dalam bidang promosi. Promosi yaitu cara melakukan komunikasi dengan tujuan untuk bisa meluaskan informasi, mengajak dan mempengaruhi pelanggan, juga dapat meningkatkan permintaan pasar pada perusahaan sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk membeli, juga mempertahankan konsumen agar tetap tertarik pada produk atau jasa yang disediakan menurut Cipto 2011. Jadi, kurikulum jurusan manajemen dapat disesuaikan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Indonesia mahasiswa agar lebih siap dalam menghadapi tuntutan komunikasi dalam dunia kerja, terutama dalam bidang promosi. Ini juga bisa dilakukan dengan memasukkan lebih banyak mata kuliah yang fokus pada pengembangan kemampuan bahasa Indonesia, termasuk keterampilan menulis, membaca, mendengarkan, dan berbicara. Selain itu, penggunaan materi yang relevan dengan dunia kerja seperti studi kasus, simulasi, dan proyek-proyek yang berkaitan dengan promosi dapat membantu mahasiswa untuk mengaplikasikan kemampuan berbahasa Indonesia dalam konteks yang sesuai. Maka, dapat disimpulkan bahwa integrasi bahasa Indonesia dalam jurusan manajemen memiliki dampak yang penting dalam beberapa aspek. Pertama-tama, hal ini membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa nasional secara lebih efektif, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Integrasi bahasa Indonesia juga memperdalam pemahaman mereka tentang budaya dan konteks bisnis lokal. Ini memberikan mahasiswa landasan yang kuat untuk berinteraksi dalam lingkungan kerja yang multikultural dan untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih sesuai dengan pasar domestik. Di sisi lain, dalam konteks pasar kerja yang semakin global, kemampuan berbahasa Indonesia menjadi aset berharga bagi lulusan jurusan manajemen. Integrasi bahasa Indonesia mempersiapkan mereka untuk berkontribusi dalam lingkungan kerja yang multikultural, di mana kemampuan untuk berkomunikasi dengan beragam audiens menjadi sangat penting. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia juga memperkuat identitas nasional dan memperkaya nilai-nilai budaya dalam konteks bisnis. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.